Sonari maito roa tu jolomi hupasat manian holong ni rohaki ngaleleng setar pahi maaf oloroho itu muli tua Rade durohaki menjalo rohawi iya semacai sora pagi lalaki hasian tiup mata aku buat itu tulang bumi Paboa tua hasian Paboa tua pangilo ami hasian Olo aku roi, lulu aku roi hasian Asa tu sorako, asa tu hoto itu dilambuki Marsia jua kita, undang Marsia kita Hasia Rade dua Rade durohaki menjalo rohawi iya semacai sora pagi lalaki hasian tiup mata aku buat itu tulang bumi Paboa tua hasian Paboa tua pangilo ami hasian Olo aku roi, lulu aku roi hasian Asa tu sorako, asa tu hoto itu dilambuki Suara itu nahu parsita Suara itu nahu pangira Hola no mariho, hola komariau hasian Marsia jua kita, undang Marsia kita hasian Satu hak itu dilambuki Suara itu mau bersita Suara itu mau panggil hasian Marsia jua kita, unang Marsia kita hasian
Kami mohon kita diam sejenak, kita berdoa. Allah Bapa surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kemurahan Tuhan buat kami keluarga besar Haloho dengan keluarga besar Panjaitan. Tuhan telah menyertai selama perjalanan hidup kami, khususnya sepanjang malam yang sudah kami lewati hingga pada pagi hari tadi bangun penuh sukacita dan sehat, sehingga kami boleh berhimpun di tempat ini untuk melaksanakan pemberkatan nikah anak kami dan calon menantu kami. Segala sesuatunya Tuhan kami serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin acara ini sepanjang hari ini dari awal sampai selesai. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus melalui Roh-Mu yang kudus hadir di dalam hati kami masing-masing, sehingga acara demi acara boleh kami ikuti. Bapa di dalam surga, jikalau sebentar lagi kami akan menerima untuk keperluan tubuh jasmani kami, sebelum kami makan Tuhan, Engkau hadir memberkati, sehingga boleh menjadi kekuatan, darah daging, bahkan membawa segala kesembuhan yang ada di dalam tubuh kami, dan segala penyakit bisa dilenyapkan, sehingga kami boleh beraktivitas menurut kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan berkati segala setiap pekerjaan kami, lebih-lebih pekerjaan kami yang sungguh luar biasa, yang sungguh bersejarah buat anak kami dan calon parumain kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami yang singkat ini, yang kami serahkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Buat guru kami, kami orang tua mengantarkan untuk kamu supaya bagaimana kita ini ada sebuah permintaan kepada Yesus supaya keluarga kalian langgeng sampai dia. Kita aja kan kasih dulu 30 ya. Ya, aku bukan masuk ke mau, soalnya kalau aku mau nongol, kata kaki mana ini oleh, aku yang ngapinya, ayo, silakan. Begitu juga omongannya sama calon lagi. Tuhan memberkati ya, ya. Masih tiu-tiu itu sudah bisa makan. Tangganya ya. Dapat ngomongan nanti ya. Yo mah barang yang mudah di Jangan burung deke si muduru durong aku niulah si godang rapuo muduru durana doho oruri hamu hatoh
lilit diandormu sai marabui mainan parsaulian di kamu arsian juan mau Guruku hasian ingot makapodao aku nitangi yang namar linangi haholongi mainan. Oh iya salon ya. GPB salon. Fernando tahu lagi ada dengan Jessica, ya orang tua. Ini gue salon. Sudah ada Iya. saksi ya. Ya. Oke. Iya salon. Mari ibu bapak sekalian, karena ibadah peneguhan pemberkatan pernikahan ini akan dimulai. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas perkenan Engkau dalam kehidupan kami, di dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan dari anak kekasih kami di sini Tuhan. Kiranya Tuhan mau kuduskan ibadah ini Tuhan. Tuhan memberkati kami yang ada saat ini Tuhan. Juga khususnya kepada Ibu Pendeta Emma Tuhan, yang akan memimpin ibadah pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga bersudahan, hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada hari ini, Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, kita berkumpul dalam kekudusan dan dengan hati penuh sukacita mengantar sepasang kekasih, Saudara Nefrando Taurus Silalahi dan Saudari Jessica Valencia Faustina Panjaitan, yang akan mengucapkan janji setia mereka di hadapan Allah dan jemaat melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Kita semua bersama mempelai yang berbahagia serta keluarga datang menghadap Allah
Mohon berkat Tuhan. Dengan rasa syukur kami mengundang jemaat berdiri dan menyambut mempelai yang akan masuki rumah Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 64 bait 1. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga.
Demikian Rasul ini kita, Mazmur 127 ayat 1. Terimalah salam Rasul ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-22 hingga 33 yang menyatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia mencucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab
Tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk, Pak. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasih, khususnya Ando dan Isi, mengambil keputusan untuk menikah adalah satu keputusan satu kali seumur hidup dalam membangun rumah tangga. Mengapa? Karena sebuah ikatan rumah tangga itu adalah juga karena kasih karunia Allah. Lalu kalau kita membaca ayat Alkitab yang menjadi dasar renungan pada pagi hari ini bagi anak-anak kekasih, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Suami istri yang harmonis sangat ditentukan oleh bagaimana pasangan itu mendasarkan perkawinannya dalam kasih Tuhan. Dalam perkawinan itu, suami adalah kepala bagi istri. Jelas di situ dikatakan pada ayatnya yang ke-23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kalau suami dikatakan kepala, istri posisinya di mana? Begitu pertanyaannya. Ternyata istri itu menjadi penopang kepala itu. Kalau gambarannya tubuh kita, laki-laki suami itu kepala, istri harus menjadi leher yang menopang kepala itu. Dan ini gambaran yang sangat mulia kalau Alkitab katakan seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, jadi jelas Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itulah maka nasihat ini menyatakan bahwa istri harus tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Tunduk di sini dalam pengertian ketaatan, kesetiaan, pengorbanan, dan cinta kasih. Tiga tadi, karena suami kepala, ya, kepala istri. Dan hal yang setara dengan itu, Bapak Ibu, nasihat ini juga mau mengatakan suami tidak boleh sewenang-wenang terhadap istrinya. Mari lihat ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi suami pun harus mengasihi istrinya
sama seperti tubuhnya sendiri. Dan saya kira tidak ada orang yang mau membenci tubuhnya sendiri, pasti akan mengasihi dan mencintai. Ya, saudara lihat di ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, dalam nasihat ini Paulus menyampaikan kepada orang-orang Kristen yang ada di Efesus mengenai kehidupan suami istri, Bapak Ibu, bahwa ayat yang dikutip itu dari kitab Kejadian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Meninggalkan ayah ibu dalam pengertian mereka mau menuju kepada kemandirian, mandiri secara fisiknya, mandiri secara mental, dan mandiri juga secara spiritual, bahkan juga finansial. Ya, karena itu Ando dan Yesi memutuskan pada orang tua, menyatakan mereka akan membentuk kehidupan rumah tangga untuk dewasa di dalam membangun kehidupan rumah tangga Kristiani. Ya, karena itu pada pagi hari ini inilah waktunya buat Ando dan Jessica. Ya, bagaimana kalian berdua akan mengucapkan janji setia sebagai suami istri yang beriman kepada Kristus. Apa rahasianya? Ya, ini dikatakan dalam bagian ini di ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi hubungan Kristus dan jemaat itu adalah cinta yang tidak pernah terbatas. Maka hubungan suami istri juga harus mendasari cinta kasih mereka yang tidak pernah terbatas. Cinta tanpa syarat. Dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, ada beberapa istilah cinta. Kita pernah mendengar istilah cinta eros. Apa itu cinta eros? Oh, cinta eros itu cinta karena apa yang nampak, ya, karena penampilan, karena pada pandangan pertama, gitu ya. Kalau pada masih pacaran, masa-masa indah, masa-masa harmonisnya luar biasa. Bapak Jesi masih kelihatan, wah, gadis cantik. Nah, ibunya. Ando pun demikian. Wah, ini laki-laki yang gagah, ganteng. Cinta eros diawali dari apa yang kelihatan, ya, nampak, wajar, itu manusiawi sekali, Bapak. Tetapi ternyata bukan itu yang harus mendasari kehidupan rumah tangga. Lalu ada kita mengenal cinta surga, pertalian darah. Orang tua dengan anak, anak kakak beradik, abang kakak, ya, adik, cinta surga karena pertalian darah. Dan ini juga akan mewarnai perjalanan kehidupan rumah tangga baru. Saat Ando dan Jesse atau Feli ini akan disatukan, maka kedua belah pihak keluarga besar akan ikut dipersatukan. Ya. Baik itu keluarga besar Ilalahi, baik itu keluarga besar Panjaitan, dan semua ikatan kekerabatan yang terkait di dalamnya akan menjadi satu kesatuan dan membentuk sebuah keluarga besar lagi. Cinta surga. Tapi apakah itu cukup dalam membangun rumah tangga? Belum. Ya, pertama-tama mungkin lihat karena penampilan. Ya. Lalu oh iya, kita sudah kenal keluarganya. Sudah kenal ini orang tuanya, ya, sudah kenal ini keluarga besarnya. Dengan tentu adat Batak sangat luar biasa begitu ya. Juga harus tahu panggilan-panggilan pada siapa ini om, tante, ya, siapa ini harus dipanggil abang, kakak, adik, dan seterusnya. Saya kira anak-anak kekasih sudah paham itu. Ya. Ini yang akan dipersatukan. Lalu kita kenal juga istilah cinta filial, cinta persahabatan. Ando dan Yesi punya teman, punya sahabat. Ya, kita mengasihi sahabat kita, teman kita.
Tapi firman Tuhan katakan ya, laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi artinya meninggalkan dunia masa lajang, masa muda, masa masih sendiri. Kalau masih sendiri dulu masih ya belum keterikatan. Tapi begitu sudah komitmen, sudah menikah menjadi suami istri, maka itu tentu tidak sama lagi. Mengasihi sahabat, mengasihi teman, ya tetap kita kasihi. Tetapi yang paling fokus adalah ketika Tuhan sudah mengaruniakan pasangan hidup kita. Ya, itu yang harus dibangun. Dan yang keempat, cinta agape. Cinta kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas. Cinta yang tidak ada syaratnya. Walaupun kamu demikian, aku tetap mencintaimu, mengasihi. Bukan karena eros lagi, bukan karena penampilan lagi. Oke, sekian tahun menikah, mungkin body kita, badan kita masih orang bilang bagus gitu ya. Nanti setelah sekian tahun menikah, Tuhan kasih karunia anak, badan sudah makin subur. Apakah kemudian kita masih melihat penampilan pasangan kita itu secantik waktu kita berpacaran dengan? Harus tetap baik, harus tetap dia yang paling cantik. Demikian juga ya. Harus tetap melihat suamimu yang paling segala-galanya dari antara semua laki-laki di dunia ini. Karena itu cinta agape itulah yang akan mendasari kehidupan rumah tangga kalian, yang akan mengikat, mempersatukan, dan hanya mau yang memisahkan. Kalaupun ada pergumulan, kalaupun ada masalah tantangan, firman Tuhan sudah jelas menegaskan demikian, karena dosa dan kesalahan manusia akan jatuh di dalam berbagai macam pergumulan. Dan bagaimana mereka akan menyelesaikan persoalan mereka dalam membangun komunikasi yang baik dan menjaga cinta kasih. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, banyak di antara kita mendengar di infotainment gitu kan, di media sosial, dengan mudahnya orang mengatakan, pasangan-pasangan itu katakan, kami sudah tidak cinta lagi, kami sudah tidak cocok, maka kami bubar. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika anak-anak muda Kristen datang ke altar untuk diteguhkan dan diberkati, maka ketika mereka komitmen sebagai suami istri yang beriman takut akan Tuhan, itu komitmen satu kali untuk selama-lamanya. Dan kalau ada pergumulan, andalkan Tuhan dalam doa, minta kekuatan dan pertolongan Roh Kudus untuk kalian berdua bisa menyelesaikan kalau ada konflik. Jangan dibiarkan. Firman Tuhan ingatkan begitu ya. Jangan sampai amarah kita belum selesai ketika matahari sudah terbenam. Saya heran Bapak Ibu, ada orang usia yang sudah lanjut. Ini orang usia lanjut nih. Tentu pernikahannya sudah di atas kawin emas ya, 50 tahun. Satu kali oma ini bilang begini, ada pembahasan tentang ayat. Pendeta, saya mau nanya, itu ada ayat yang bilang kalau kita marah kan nggak boleh sampai matahari terbenam. Iya betul. Persoalan-persoalan akan menjadi besar dan bobot. Iya, tapi saya sudah tua, saya sudah berapa kali matahari terbenam tidak ngomong sama suami. Membiasakan diri kalau ada pertemuan, kalau ada masalah, kalau ada perbedaan keduanya kita harus selesaikan sebelum mengatakan kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, dan rahasia yang besar yaitu keindahan di dalam hidup adalah keluarga yang berbahagia dalam Tuhan. Sudahkah rahasia besar ini terbentuk dan hadir dalam keluarga? Mari jadikanlah kasih Kristus satu-satunya yang punya. Kasih manusia mungkin bisa luntur, bahkan bisa hilang, tapi kasih Kristus tidak akan pernah luntur dan hilang, bahkan sampai mau memisahkan. Kedua belah pihak keluarga, orang tua, ibu menikah, bapak segalanya, kedua belah pihak keluarga besar, sudah ada tambahan keluarga lagi dalam kehidupan keluarga besar. Jagalah kerukunan, kedamaian dan sukacita kedua belah pihak keluarga. Dukunglah terus mereka di dalam doa agar mereka boleh membangun rumah tangga yang takut akan Tuhan, dan rumah tangga itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara Nefrando Taurus Silalahi dan Saudari Jessica Felicia Posina Panjaitan dalam perkawinan kudus, dan untuk memohon berkat Tuhan atas perkawinan mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit, bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Rasul Paulus menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib menjunjung tinggi dan suami istri harus selalu hidup dengan syukur serta penuh tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan serta masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Walaupun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman. Seisi rumah tangga haruslah hidup beralaskan firman Allah. Maka kepada saudara berdua dimohon untuk berdiri. Sesuai dengan kehendak Allah, saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah kehidupan dalam masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri selaku orang tua wajib memelihara dan mendidiknya dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Juru Selamat. Ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan hubungan dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangga keluarganya sebagai bakti Roh Kudus. Pada saudara Nefrando Taurus Silalahi dan saudara Jessica Felicia Posina Panjaitan, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Tuhan menolong dan menguatkan saudara.
Saudara Reverando Taurus Silalangi dan Saudari Jessica Felicia Faustina Panjaitan. Sekarang di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman, guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucapkan janji setia perjabatan. Saya, Reverando Taurus Silalangi, menyambut engkau, Jessica Felicia Faustina Panjaitan, sebagai istri, dan berjanji akan tetap setia kepadamu. Saya akan mengasihi engkau dengan penuh kasih dalam suka dan duka, dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib diperbuat oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya, Jessica Felicia Faustina Panjaitan, menyambut engkau, Reverando Taurus Silalangi sebagai suamiku, dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan mengasihi engkau dalam suka dan duka, dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib diperbuat oleh istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Saudara Reverando Taurus Silalangi dan Saudari Jessica Felicia Faustina Panjaitan. Cincin ini bulan tanpa awal dan tanpa akhir, sebagai lambang inkarnasi Kristus yang tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar itulah cincin ini mau menyatakan kepada saudara berdua, hiduplah sebagai suami istri, hiduplah kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga dengan mengasihi pasangan tanpa awal juga tanpa akhir. Kenakan kepada istri. Jessica Felicia Faustina Panjaitan, cincin ini yang diberikan kepadamu sebagai lambang kasih dan kesetiaan. Reverando Taurus Silalangi, cincin ini aku berikan kepadamu sebagai lambang cinta dan kasih dan kesetiaan. Mendengar janji setia saudara dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut diri memulai iman, kami menentukan perkawinan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Kami undang untuk berdiri, jemaat. Hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri, beriman dalam keluarga, jemaat dan masyarakat, dan terimalah berkat
Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Lahan dan pasti ya. Tahan ya, tahan. Agak lamaan aja. Iya. Oke. Kitab dan surat pemberkatan nikah ini sebagai satu kesatuan di dalam rumah tangga yang kudus yang telah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacalah perjuangan hidup dalam dari hari lepasan. Tuhan akan memberkati untuk perjalanan rumah tangga yang baru. Terima kasih. Dan doakan mereka agar bahagia dan sejahtera selamanya. Kepada keluarga Bapak Nelson Silalahi, terimalah anak ini sebagai bagian dari keluarga dan doakan mereka agar bahagia dan sejahtera selamanya. Di tua
dan hendaklah kamu saling mengasihi dan mendoakan. Kami menyambut dan mendoakan mereka. Inilah mereka, keluarga baru. Boleh berikan aplaus untuk kita. Lagi 1, 2. Tahan. Oke, good. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah, agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Persilakan duduk. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Kristus ditinggalkan bagimu. Damai sejahtera Kristus diberikan kepadamu. Dan apa yang diberikan Kristus tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. God gave me you to show me what's real. And there's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why.
God gave me you. For all the times I wore myself beating like a favorite shirt, all wrapped up in that hurt. For every glass I saw half empty, now it overflows like a river through my soul. Every doubt I had, I'm finally free, and I truly believe God gave me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel, and all that